Pemirsa dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-mahmudu Allahu jallalu, wal musalliya alaihi Muhammadun wa aluh, wal mad'u lahu ad-dinu wa rijaluh. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai setiap bentuk kejadian. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tampil di muka bumi ini menjadi hamba-hamba yang pandai mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dan menjalin keakraban kepada sesama makhluk yang ada di muka bumi ini dengan seindah-indahnya. Salawat serta salam akan selalu kita hadiahkan buat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sosok yang terkenal dengan panggilan Al-Amin. Artinya apa? Terpercaya. Kejujuran beliau luar biasa. Karena beliau jujur inilah, dalam waktu yang singkat perubahan zaman ketika itu terjadi. Dari jahiliyah berubah menjadi zaman yang penuh dengan keberkahan. Karena Rasul jujur, Khadijah wanita yang janda, cantik, jelita, kaya raya, tergila-gila dengan Rasul. Orang kalau jujur, maka satu persatu Allah akan bukakan kemudahan hidupnya di dunia dan Allah isi dengan keberkahan. Seperti tema kita hari ini, jujur itu bisa menghantarkan seseorang untuk meraih keberkahan. Dengan kejujuran bisa membuat seseorang untuk meraih kemuliaan. Dari hina bisa jadi mulia, dari kecil dia bisa jadi besar kalau mau berangkat dari kejujuran. Dan tidak sedikit loh orang yang sudah besar karena dia nggak jujur, bohong, akhirnya menjadi kecil. Betul kan? Ini hari kita akan mengawali perjumpaan kita dari sebuah kisah yang sangat menggugah. Kisah yang pernah terjadi di zaman sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Pemirsa, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, kalau bahasa sekarang presiden lah kira-kira. Jadi khalifah, Umar bin Khattab selalu patroli turun ke bawah-bawah. Ini yang beda pemimpin zaman dulu dengan pemimpin zaman sekarang. Pemimpin zaman dulu sudah terpilih masih mau main ke bawah. Pemimpin zaman sekarang belum terpilih mainnya ke bawah dengan orang kecil. Begitu sudah terpilih kumpulnya bareng orang gede, bareng orang besar. Kebalikan dengan pemimpin-pemimpin zaman dulu. Pemimpin zaman dulu justru sudah terpilih makin sering duduk dengan orang-orang yang kecil. Makanya pemirsa yang harus selalu kita ingat adalah tidak ada istilah orang itu jadi besar kalau nggak berangkat dari orang-orang kecil. Benar ya? Tidak ada orang itu bisa jadi pemimpin kalau bukan karena rakyat kecil. Dia bisa jadi terhormat itu pasti karena orang-orang kecil yang berjuang di bawahnya. Makanya kita harus sadar begitu kita berada di atas, sering-seringlah lihat ke bawah biar kita nggak kelilipan. Tuh, lo kan? Lihat pemimpin zaman dulu, dia sering turun main ke bawah. Satu hari nih deh, Sayyidina Umar bin Khattab lagi jalan-jalan, tiba-tiba nggak sengaja langkahnya terhenti ketika melihat ada satu rumah kecil. Di dalamnya ada seorang anak perempuan tengah berdebat dengan ibunya. Sayyidina Umar sedang mendengar. Perempuan yang muda ini betul-betul sosok yang soleha. Dia ini seorang pedagang susu, saya. Ibunya berkata kepada dia, Nak, ini susu besok yang mau kita jual ke pasar, jangan lupa ya, tambahin air. Buat apa nih? Biar banyak untungnya. Kalau nggak ditambah, kapan kita kayanya, nak? Waduh, kata anaknya, nggak boleh nih. Ini sesuatu yang dilarang oleh agama. Berarti kita bohong nih. Apalah artinya kita dapat keuntungan kalau nggak ada keberkahan. Yang paling penting nih, untung nggak usah gede-gede nih. Asal sedikit tapi lancar. Nggak usah banyak-banyak lah untung. Ya sehari 10 juta cukup. Itu banyak banget. Yang penting sedikit tapi pasti nih, daripada besar tapi nggak ada berkahnya. Ayo, kira-kira yang kita cari hidup di dunia ini apa? Bukan banyak kan, tapi Makanya pemirsa, apalah artinya kita uang banyak, untung banyak ketika kita dagang, tapi nggak ada berkah, bohong sana, bohong sini.
Lebih baik untungnya sedikit tapi ada keberkahan. Kalau sudah berkah, semuanya akan jadi bermanfaat insya Allah. Tapi kalau sudah nggak ada berkahnya, bisa menjadi bencana keuntungan yang kita dapatkan. Pokoknya tambah besok biar kita cepat kaya. Gak mau Mi, tambah, gak mau, tambah. Terjadilah perdebatan. Sayyidina Umar dengar dari luar, dia meneteskan air mata. Ya Allah, ternyata masih ada anak yang soleha, yang masih konsisten, istiqomah. Walaupun ibunya menyuruh dia berbuat kejahatan, dia gak mau. Dia tetap lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pokoknya kamu tambah, gak mau nih. Saya takut dengan Allah. Saya menghormati Khalifah Umar bin Khattab. Kalau dia tahu kita bisa dihukum nih, pokoknya tambah, gak mau. Uminya kesal, dimarah-marahin, tapi dia tetap gak mau berbuat kebohongan. Sayyidina Umar menangis. Lalu Sayyidina Umar pulang ke rumah, terharu lihat kejadian ini. Ternyata masih ada orang yang jujur seperti ini. Sayyidina Umar saking senangnya, dia bikin sidang kabinet darurat. Dia bikin TVF, tim pencari fakta. Namanya tim 8. Dia kumpulin semuanya. Ditanya Umar satu-satu. Nih, tadi saya nggak sengaja jalan-jalan, ngelihat ada seorang wanita jujur banget, disuruh orang tuanya nambahin susunya dengan air, tapi dia menolak. Kira-kira nih, saya kumpulin kalian semua sebagai tim pencari fakta, tim 8, masing-masing keluarin pendapatnya. Kira-kira yang pantas untuk perempuan ini hadiahnya apa? Tim yang pertama ditanya, menurut kamu hadiahnya apa? Menurut saya, sebentar Pak, nanti saya belum bisa jawab Pak, setelah pesan-pesan yang satu ini Pak. Pemirsa dimuliakan Allah, pasti pada nggak sabar nih, pengen tahu nih, kira-kira apa jawaban para TVF, tim pencari fakta ini. Begitu Sayyidina Umar bilang, baik kamu, kira-kira buat perempuan yang jujur ini, kira-kira kita kasih hadiah apa? Yang pertama nih, tim 8 bilang, waduh, kayaknya kita kasih pekerjaan saja bos. Suruh kita angkat dia masuk jadi pegawai negeri kerajaan. Kata Sayyidina Umar, itu masih terbilang murah untuk membayar kejujurannya. Baik kamu. Kalau saya punya pendapat lain bos. Apa? Gimana kalau kita kasih kendaraan? Keluaran terbaru, onta tercepat. Ya dulu kan belum ada mobil. Please dah. Dulu kan cuma ada onta, benar kan? Iya, dulu orang kalau sudah punya onta itu udah paling kaya. Zaman dulu punya onta udah paling kaya. Kalau sekarang kan ukurannya mobil. Dulu onta udah terbilang kaya banget kalau udah punya onta. Kita kasih onta bos. Aduh, kalau cuma sekedar onta masih belum bisa membayar kejujuran dia. Baik kamu, gimana bos kalau misalnya kita kasih perhiasan? Dia kan orangnya jujur, kita beli kejujurannya dengan harta. Aduh, kejujuran di mata saya gak bisa dinilai dengan uang. Masih terlalu murah kalau dikasih penghargaan, kalau cuma dikasih harta. Kamu, bos, gimana kalau kita kasih ini aja, masuk muri bos? Karena dia jujur luar biasa nih. Masih kalau cuma itu sekedar nggak seberapa. Semua pendapat kalian tidak ada yang bisa membuat saya senang. Kalau mau tahu saya sudah punya jawaban. Loh kalau punya ngapain nanya bos? Saya punya loh jawabannya. Buat orang yang seperti dia yang jujur, soleha, walaupun dipaksa oleh ibu tercintanya, dia tetap menolak, dia tetap taat dengan perintah Allah, dia patuhi peraturan yang saya buat, maka saya sudah menyiapkan hadiah. Hadiahnya apa bos? Hadiahnya besok saya akan lamar dia. Untuk siapa bos? Bukan untuk saya, tapi untuk anak kesayangan saya. Saya akan angkat dia jadi menantu saya. Subhanallah. Ini yang saya maksudkan. Di awal perjumpaan kita tadi, orang jujur dari kecil bisa jadi besar. Dengan kejujuran, orang yang tadinya mungkin dipandang sebelah mata, hina mungkin di mata orang lain, tapi bisa jadi mulia karena kejujuran. Tuh lihat perempuan, gak ada apa-apanya, cumanya kecil. Karena dia jujur, akhirnya dipilih menjadi menantu kesayangan, anak kesayangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dari rumah kecil dia pindah ke istana. Dari status cuma rakyat biasa, dia beralih menjadi menantu presiden. Hebat kan? Gara-gara apa? Gara-gara
Jujur. Makanya kalau jujur nggak akan pernah rugi. Insya Allah Allah bukakan kebaikan satu persatu. Itu yang pernah dijanjikan Nabi dalam hadisnya. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kata Nabi, yang namanya kejujuran akan membuka kepada kebaikan. Kalau kita jujur, Allah hantarkan kita kepada kebaikan. Kalau urusan kebaikan macam-macam bentuknya. Kalau enggak di dunia kita dapatkan, di akhirat pasti Allah janjikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengarahkan kita untuk mudah sampai ke syurganya Allah. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ila syarr. Kebohongan itu akan menghantarkan pelakunya kepada keburukan, kehancuran dan kejahatan. Dan wa inna syarr yahdi ilanna. Kejahatan itu akan membuat pelakunya terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Pilihan terserah kita. Mau masuk surga, seragamnya harus jujur. Mau dapat kebaikan, harus jujur. Baik, monggo, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Saiful Arif dari Majelis Taklim Al-Fakhiyah. Saya mau bertanya Ustaz, apakah anak itu durhaka Ustaz menentang perintah orang tuanya, sedangkan orang tuanya itu menyuruh perintah pada anaknya dengan tidak benar? Baik, ini nyambung nih. Baik, tidak ada istilah taat kepada makhluk yang membuat kita menjadi bermaksiat kepada Allah. Taat kepada orang tua itu memang hukumnya wajib sayang. Tapi setelah kita taat kepada Allah. Tapi ketaatan yang wajib ini hukumnya menjadi gugur, sirna, kalau yang bersangkutan orang tua sudah menyuruh anaknya kepada kemaksiatan. Jadi tidak ada perintah taat lagi kepada ayah ibu yang mengajak kepada kemaksiatan. La ta'ah li maksiyah. Jadi tidak ada taat kepada kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada istilah kita harus taat kepada sosok makhluk yang karena kita taat itu membuat kita jadi maksiat kepada Allah. Jadi itu tidak terbilang durhaka. Tenang-tenang saja. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Nah, jangan lupa loh, kejujuran itu bisa menghantarkan kita kepada kebaikan. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau ngomong-ngomong soal jujur, berarti Ustaz, kita di dunia ini harus jujur, nggak boleh bohong. Karena kebohongan bisa membawa kesialan. Kira-kira nih, ada nggak bohong yang diperbolehkan dalam agama? Ada nggak kira-kira? Hah? Ada? Tahu dari mana? Ada loh bohong yang diperbolehkan. Tapi nanti kita ceritakan. Biar pemirsa penasaran setelah yang satu ini. Pemirsa dimuliakan Allah, ada di remaja yang berbahagia. Kalau tadi kita berbicara tentang jujur, lawannya apa? Bohong. Kalau ngomong-ngomong soal bohong, ada nggak bohong yang diperbolehkan? Ada. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ada 3 kata sahabat yang aku sendiri, ada cuma 3 tempat di mana Rasul memberikan rukhsah kepada 3 tempat itu untuk berbohong. 3. Paling 3, jangan lebih ya. 3. Yang pertama apa? Al-harbu. Pada saat perang, boleh nggak bohong? Boleh men. Kalau perang jujur, mati berjamaah kita. Kalau perang jujur, konyol kita. Perang boleh bohong loh. Makanya ada riwayat al-harbu khud'ah. Perang itu tipu daya. Saya kasih contoh. Kita mau perang nih sama Malaysia, umpama ya. Cuma ditantang, kita nggak takut. Kita mau perang, Malaysia kirim SMS. Nih mohon maaf ya, Indonesia kira-kira besok mau perang, jam berapa kalian mau nyerang kita? Kita bilang, maaf ya Malaysia, kita nggak boleh bohong, jujur. Besok kita mau nyerang jam 5 subuh. Malaysia udah nongkrong jam 3. Dia udah naruh bom di mana-mana, matilah kita. Betul ya? Besok dia nanya lagi, berapa tentara yang mau kalian bawa? Jujur ya, kita bawa 1000 tentara. Tapi kalau boleh jujur lagi, di antara 1.500-nya cacingan. Berarti sisa 500. Dari 500 ini 2,5-nya anak TK Al-Quran. Kalau begini, Malaysia sudah membangun kekuatan. Kalau begitu, kita bikin tentara 2.000. Gak bakal menang kalau kita jujur. Jadi ketika kita perang, siasatnya boleh berbohong. Lalu yang kedua, ada lagi apa? Islah bainan nas. Ketika kita mendamaikan 2 pihak yang sedang bertikai, cicak dan buaya. Ini keras. Atau siapapun yang bertikai, kita damaikan. Kita boleh berbohong. Saya kasih contoh. Ini umpamanya si Fahri, nama siapa?
Fahrul sama Fahri. Fahrul lagi bermasalah dengan Fahri. Saya bilang ke Fahrul, Rul, tau nggak si Fahri? Wah, kemarin Rul bilangin ente ganteng, ente bagus, ente soleh, baik lagi. Sebenarnya dia kepengen lo minta maaf sama ente, cuma dia takut ente nggak maafin. Nah, nanti Ustaz bilang lagi ke Fahri, Fahrul kemarin bilang ente, Fahri itu Ustaz orangnya, senyumnya, gantengnya, ilmunya begini, cuma sayang Ustaz sholatnya nggak begini. Ya, emang nggak begini kan orang sholat? Mana ada orang begini? Orang kan sholat begini semua. Pokoknya intinya itu Fahrul ngomongin yang baik-baik tentang ente. Nah dengarnya kan jadi enak. Wah berarti selama ini salah saya mendengar. Ternyata dia baik. Dia pengen minta maaf cuma dia malu. Nanti ketika mereka berdua ketemu, walaupun tidak ada saya, dari jauh udah mesem-mesem. Udah pada gak kenakan. Itu yang saya maksudkan, berbohong untuk kebaikan, untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Itu boleh. Yang ketiga, ini tidak kalah dahsyatnya nih. Berbohong suami kepada istri, istri kepada suami dengan catatan untuk membahagiakan pasangan. Dan itu pernah dicontohkan Nabi. Ketika Nabi pulang dalam satu kesempatan, nyampe ke rumah, Aisyah membuatkan satu minuman. Karena mungkin Aisyah ini ngantuk, bikin minuman, salah ngambil, mau ngambil gula, terambil garam. Akhirnya jadi asin kan. Begitu diminum Nabi, marahkan Nabi? Tidak. Walaupun ekspresinya agak kaget, Aisyah nanya, mohon maaf ya Rasul, apa ada yang salah minuman hari ini? Rasul berbohong, tidak darling. Tidak sayang. Tapi kok wajahnya begitu? Wajah yang seperti ini menjelaskan bahwa minuman hari ini lebih dahsyat dari kemarin. Ini yang saya maksudkan berbohong tapi untuk mengembirakan pasangan. Boleh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang selalu senantiasa mewarnai hari-hari kita dengan kejujuran, karena dengan kejujuran yang bisa membuat kita mulia di dunia dan insyaallah mulia juga nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Engkau yang maha mengetahui siapa diri kami yang sebenarnya. Ampuni Allah sebanyak apapun kebohongan yang pernah kami keluarkan dari lidah ini. Ampuni Allah sebanyak apapun ucapan yang sering membuat kami berkata bohong ya Allah. Jadikanlah kami ini menjadi orang-orang yang jujur ya Allah. Pastikanlah lidah ini bisa memuliakan kami dan bisa memberikan keselamatan bagi kami di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa menyadari kesalahan itu ya Allah. Jadikan kami jadi orang-orang yang mau memperbaiki setiap keburukan dan kemaksiatan. Pastikan kami menjadi orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok kami lebih mulia dari hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya dimuliakan Allah, ini saja bisa saya sampaikan. Kata kunci kita hari ini adalah orang yang jujur itu akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Hadakallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.